Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Faradila dari Universitas Negeri Jakarta, mahasiswa Permata Merdeka. Saya akan mempromosikan tentang penerapan kesehatan dan keselamatan kerja pada laboratorium tata rias dan kecantikan. Tata rias dan kecantikan adalah satu program studi di jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana PTBB dan berada dalam naungan fakultas. Prodi ini merupakan program studi jenjang diploma dan S1 yang menghasilkan lulusan siap pakai yang mandiri, berurani, dan cendekia sebagai tenaga kerja dan entrepreneur dalam kompeten, profesional, dan kompetitif, baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional di berbagai bidang keahlian tata rias kecantikan. Bidang keahlian tersebut antara lain adalah makeup artist, beauty therapist, hairstylist, trainer instruktur tata rias, entrepreneur di bidang salon kecantikan, rias pengantin, wedding organizer, dan teknik laboratorium. Capaian pembelajaran dari masing-masing bidang keahlian tata rias dapat tercapai jika para mahasiswa atau lulusan memiliki kompetensi pelaksanaan K3. Kesehatan dan keselamatan kerja tidak bisa dipandang sebelah mata dalam bidang pekerjaan apapun, karena sangat terkait dalam sumber daya manusia sebagai pelaku kerja. Terlebih lagi, pada bidang kerja tata rias merupakan salah satu bidang pelayanan jasa. Apalagi kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan jasa ini tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang standar, maka dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan keselamatan baik bagi pekerja maupun bagi klien atau pemanfaat jasa. Penyebab terjadinya gangguan kesehatan dan keselamatan kerja disebabkan oleh faktor manusia adalah perilaku mahasiswa dalam melakukan praktek kerja atau kompetensi yang belum dikuasai dengan baik oleh mahasiswa, prosedur kerja yang tidak diikuti dengan benar, dan kurangnya pengalaman. Faktor-faktor yang dapat menjadi sumber gangguan kesehatan dan keselamatan kerja adalah kelelahan fisik, berlebihan pada mahasiswa, peralatan dan bahan-bahan yang digunakan untuk praktik tidak memenuhi syarat atau tidak layak. Selain itu, peralatan yang tidak sebagaimana mestinya seperti digunakan sebagai peralatan pengganti atau digunakan tidak sesuai dengan kegunaannya. Lalu, faktor-faktor pemicu gangguan kesehatan keselamatan kerja disebabkan oleh bahan-bahan kosmetik, yaitu satu, penyimpanan yang tidak tepat seperti suhu ruangan terlalu panas, tempat penyimpanan tidak memiliki ventilasi yang cukup, penataan kosmetik terlalu padat. 2. Penggunaan kosmetik yang salah prosedur seperti pencampuran beberapa kosmetik yang tidak sesuai perbandingannya sehingga dapat menimbulkan reaksi kimia yang merusak. Penggunaan yang tidak sesuai kebutuhan seperti kosmetik perawatan untuk kulit kering digunakan untuk merawat kulit berminyak. Penggunaan kosmetik yang berlebihan serta tidak menerapkan uji sensitivitas kulit terlebih dahulu. Ketiga, tidak memperhatikan batas kadaluarsa kosmetik sehingga akan menimbulkan kerugian baik dari segi kesehatan juga dan keselamatan kerja. 4. Sensitivitas penggunaan kosmetik sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan ketidaknyamanan seperti beberapa jenis kosmetik memiliki bau penyengat yang tidak sedap, dapat menimbulkan rasa gatal bagi beberapa orang dan sebagainya. Faktor dari area yang dapat menjadi sumber gangguan kesehatan dan keselamatan kerja, seperti lantai licin jika terkena air, sementara pada sebagian besar praktik kerja membutuhkan air dalam proses pelaksanaan. Lalu sumber arus listrik yang berlebihan, beban ruang praktik yang kurang memadai dengan jumlah penggunaan sehingga mahasiswa melakukan praktik kerja kurang leluasa untuk bergerak. Penggunaan kaca atau cermin harus diperhatikan keamanannya agar tidak menimbulkan gangguan dan tidak diinginkan. Lalu ada ruang lingkup observasi dan indikator observasi. 1. Kebersihan rambut dan kepala, meliputi rambut dan jilbab dalam kondisi bersih dan wangi, ditata dengan rapi dan baik. Kedua, kebersihan tangan dan kuku, tangan kaki kuku yang bersih, kuku tidak melebihi 4 mm. Lalu nomor 3, kebersihan badan, meliputi badan yang bersih dan segar, menggunakan deodoran. 4. Kebersihan gigi dan mulut, gigi yang bersih, mulut yang segar dan tidak berbau. Kelima, kebersihan pakaian dan alat pelindung diri, pakaian yang bersih dan segar, tidak berbau. Lalu penggunaan jas praktek, pemakaian yang sopan dan tidak ketat. Keenam, ergonomi,
posisi tubuh berdiri sempurna. Ketujuh, mekanik, penggunaan gunting yang benar. Ke-8, elektrikal, menyalakan dan mematikan sumber arus listrik yang benar. Ke-9, pengolahan kosmetik, membaca label kosmetik, mencermati etiket penggunaan kosmetik. Lalu, ke-10, sanitasi dan higiene, dan alat dan area kerja. Menyiapkan tempat sampah tertutup, menyiapkan sapu dan serok sampah, mengalasi kerja dengan lenan, mensterilkan alat logam dan handuk ke dalam sterilisator kabinet, mengecek kebersihan dan mengecek suhu. Akibat perilaku yang kurang menunjukkan komitmen untuk menerapkan K3 sesuai standar sangat berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja pada laboratorium tata rias. Dan untuk mencegah terjadi kecelakaan, diperlukan strategi, motivasi, dan pendamping terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa, laboran, dan dosen untuk menerapkan K3 dalam kegiatan sehari-hari, khusus kegiatan praktik di laboratorium tata rias. Penerapan wajib K3. 1. Kesehatan dan keselamatan kerja. Di lingkungan prodi tata rias, baik penetapan pada diri sendiri, alat dan bahan praktik, serta area kerja praktik sudah diterapkan mahasiswa. Laboran dan dosen pengampu memiliki komitmen untuk melakukan K3, memiliki pengetahuan dasar K3, dan berdasarkan K3 sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Standar operasional prosedur yang sesuai dengan prinsip K3 untuk bidang keahlian tata kecantikan kulit dibuat dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dan kompetensi tata kecantikan kulit. Penyusunan SOP dibagi menjadi dua kategori kelompok kompetensi, yaitu kelompok kompetensi rias wajah dan kelompok kompetensi perawatan wajah dan tubuh. 3. Standar operasional prosedur yang sesuai dengan prinsip K3 untuk bidang keahlian tata kecantikan rambut dibuat dengan memperhatikan konsep dasar tata kecantikan rambut, prinsip-prinsip dasar dan kompetensi tata kecantikan rambut. Penyusunan SOP dibagi dan dibuat menjadi satu. 4. Standar operasional prosedur yang sesuai dengan prinsip K3 untuk kegiatan praktik tata rias pengantin dibuat dengan memperhatikan konsep dasar tata rias pengantin dan jenis-jenis tata rias pengantin dengan kompetensi rias pengantin Indonesia, pengantin Barat, dan pengantin Muslim. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.